Aku tiba di Bandung larut malam. Hujan gerimis turun ringan, membasahi kaca depan mobilku. Kota ini tampak asing, seperti dunia yang lupa bangun dari mimpi. Udara dingin menusuk kulit, dan kabut menggantung rendah di antara lampu-lampu jalan. GPS menuntunku ke sebuah tempat yang tidak kukenal. Di pinggir dataran tinggi, jalan sempit berbatu, dan di ujungnya berdiri sebuah bangunan tua. Besar. Diam. Seolah menungguku. Pelangnya nyaris pudar tertutup lumut, Hotel Rengganis sejak 1926. Aku menatap bangunan itu dalam diam. Gaya arsitekturnya kolonial, seperti peninggalan masa Belanda. Kusen jendelanya tinggi, kacanya buram oleh waktu. Lampu gantung di beranda depan berayun pelan diterpa angin malam. Dan, entah kenapa, aku merasa sedang dilihat dari balik jendela lantai 2. Di dalam, aroma kayu lembab dan dupa tipis menyambutku. Resepsionis berdiri di belakang meja kayu besar, mengenakan seragam abu pudar. Wajahnya datar, suaranya dingin. Selamat datang di Hotel Rengganis, Pak. Malam ini hanya tersedia satu kamar. 207, lantai 2. Aku mengangguk pelan dan menyerahkan identitas. Tapi anehnya, dia tidak menulis apapun. Hanya menyerahkan kunci besi tua tanpa label. Lantai 2 terasa lebih dingin. Lampu temara menyinari lorong panjang dengan karpet usang. Aku menghitung kamar, 201, 203, 205. Kemudian, tidak ada kamar 207. Aku sempat ragu. Tapi saat aku berbalik, tiba-tiba sebuah pintu muncul di hadapanku. Tertulis angka samar, 207. Aneh. Aku yakin tadi tidak ada di situ. Kamar itu terasa terlalu sunyi. Dindingnya mengelupas, ranjang kayunya besar tapi tua. Lampu gantung bergoyang perlahan meski jendela tertutup rapat. Tak ada TV. Tak ada telepon. Hanya aku dan keheningan yang menekan. Malam pertama, aku mencoba tidur. Tapi, aku bangkit perlahan. Menatap lemari besar tua di pojok kamar. Ketukan itu terulang 3 kali. Aku buka lemari itu dengan tangan gemetar. Jam menunjukkan pukul 1.54 dini hari. Saat aku kembali ke tempat tidur, terdengar suara dari dinding, seperti seseorang menangis tertahan. Suara perempuan. Suara yang terdengar sangat dekat, seolah berasal dari balik tembok yang sama. Aku berusaha menenangkan diri. Ini hotel tua, pikirku. Mungkin suara dari kamar sebelah. Tapi, tidak ada kamar lain di sebelah kamar 207. Paginya, aku turun untuk mengadu ke resepsionis. Pak, semalam saya dengar suara tangisan dari kamar 207. Dan ada ketukan dari lemari. Resepsionis itu diam. Ia menatapku dalam waktu yang terasa terlalu lama. Kemudian berkata pelan, "Maaf Pak, kamar 207 tidak pernah didaftarkan. Tidak ada di sistem kami." Jantungku berhenti sesaat. Tapi saya tidur di kamar itu tadi malam. Ia hanya menunduk, menuliskan sesuatu di buku besar resepsionis. Kemudian berkata lirih, "Anda beruntung masih bisa turun pagi ini, Pak." Aku terdiam. Punggungku dingin. Seolah malam tadi, aku seharusnya tidak bangun lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak keluar dari kamar. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang tersembunyi di kamar 207? Apa yang membuat hotel ini menutupinya? Dan siapa sebenarnya yang menangis dari balik dinding itu? Jawabannya tidak datang dengan cepat. Tapi suara itu, ketukan itu, dan sosok samar di cermin. Itu, baru permulaan. Malam kedua di Hotel Rengganis. Aku tidak bisa tidur. Suara tangisan dari dinding itu masih terdengar. Tapi kali ini, ada yang berubah. Tangisannya tidak terdengar seperti manusia lagi. Aku duduk di atas ranjang, menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Angin entah dari mana meniup gorden tipis jendela. Udara jadi lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku merasa kamar ini tidak sendirian. Aku keluar kamar, menyusuri lorong. Lampu-lampu gantung berkedip redup, dan karpet panjang yang tadi kupijak, kini terasa lebih tebal, seolah-olah menahan langkahku. Lorong lantai 2 sepi.
Tapi kemudian, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Ada pintu kayu tua. Berbeda dengan pintu kamar lainnya. Warnanya kelam, tidak bernomor. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Kuputar knop pintunya, terbuka. Di balik pintu itu, ada tangga spiral batu, menurun ke bawah tanah. Tidak ada penerangan, hanya cahaya redup dari dinding, entah berasal dari mana. Bau lembab dan tanah tua menyambutku. Ada aroma dupa yang sangat tipis, tapi di baliknya, ada bau darah. Aku menuruni tangga itu perlahan. Setiap langkah terasa seolah menyentuh masa lalu yang sudah dilupakan. Tangga itu seakan membawaku ke dimensi yang tak tercatat. Di dasar tangga, aku menemukan lorong panjang. Dindingnya penuh lukisan tua, wajah-wajah tanpa mata, ekspresi datar, dan dalam beberapa lukisan, aku merasa melihat wajah yang familiar. Wajahku. Lorong itu dingin, sunyi. Namun di ujung lorong, ada cahaya redup dari lentera. Dan di bawahnya, seorang wanita berdiri membelakangiku. Gaunnya hitam dan panjang, lusuh, tapi bergelombang anggun seperti sutra di dalam air. Rambutnya hitam panjang menutupi punggungnya. Ia berdiri diam, menatap dinding batu. Aku ingin memanggilnya, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Lalu, ia berbalik perlahan. Wajahnya, bukan wajah manusia. Matanya hitam penuh. Kulitnya pucat seperti kapur. Bibirnya tersenyum, namun senyum itu terlalu lebar. Terlalu dipaksakan. Ia hanya berbisik, "Kau sudah masuk terlalu dalam." Aku mundur beberapa langkah, dan saat ku tengok kembali, wanita itu menghilang. Tapi di tempatnya berdiri, kini tergantung cermin tua. Aku mendekat. Di balik pantulan cermin, aku melihat sesuatu. Lorong itu masih panjang. Tapi tidak ada aku di dalamnya. Yang kulihat adalah diriku berdiri di kamar 207. Terpaku menatap ranjang kosong. Aku berlari naik kembali ke tangga. Tapi, tangganya kini tak berujung. Aku terus berputar naik, namun kembali ke tempat yang sama. Seperti hotel ini menolakku untuk keluar. Akhirnya aku tiba kembali di lorong lantai 2. Pintu tangga itu tertutup sendiri. Dan saat aku melihat ke dinding, pintu itu tidak ada lagi. Hilang, seolah tak pernah ada. Aku kembali ke kamar dengan gemetar. Tapi di dalam kamarku, kini ada benda baru. Di atas meja, tergeletak sebuah foto tua. Foto seorang pria muda berdiri di depan kamar 207. Di belakangnya, samar-samar, ada sosok wanita bergaun hitam, berdiri di jendela lantai 2. Wajah pria itu sangat familiar. Karena itu wajahku. Hotel ini bukan hanya tua, bukan hanya tempat singgah. Tapi, sesuatu di sini mengamati dan menyesatkan. Sekarang aku yakin, Hotel Rengganis tidak ingin aku pergi. Sudah 3 malam aku tinggal di Hotel Rengganis. Dan sejak malam pertama, rasa ingin tahuku berubah menjadi kegelisahan yang dalam. Sesuatu terasa tidak wajar, hotel ini seolah hidup. Dan kini aku tahu, ada yang mengawasiku. Hari itu, saat matahari belum benar-benar tenggelam, aku duduk di ruang makan hotel. Hanya ada aku, seorang pria tua dengan tongkat kayu, dan pelayan yang tak pernah bicara kecuali saat ditanya. Pria tua itu menatapku, lalu tiba-tiba berkata, "Kau menempati kamar 207, ya?" Aku menoleh cepat. Belum sempat aku menjawab, dia melanjutkan, "Dulu ada seorang wanita, tinggal di kamar itu. Istri pejabat Belanda. Tapi malam itu dia melompat dari balkon." Mataku membelalak, aku belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Namanya Rengganis, lanjut pria tua itu, cantik, halus, pendiam. Tapi hatinya tersakiti. Suaminya berselingkuh. Dan malam itu, saat hujan turun deras, dia berdiri di balkon. Lalu, dia bunuh diri? Tanyaku pelan. Atau dibunuh? Jawab pria itu singkat. Tapi sejak malam itu, setiap pukul 2 pagi, dia akan berdiri di balkon itu, menatap hutan. Menunggu seseorang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Dan entah kenapa, aku merasa dipanggil. Aku berdiri dan membuka pintu. Lorong sepi. Tapi dari ujung timur,
dari balik jendela besar yang menghadap hutan, aku melihat bayangan seseorang berdiri di balkon. Aku menyusuri lorong, langkahku pelan. Lampu-lampu redup bergoyang pelan, seolah takut menyinari sesuatu yang tak boleh terlihat. Ketika aku tiba di dekat balkon, udara berubah. Lebih dingin, dan di sana, di ujung, wanita itu berdiri. Gaun hitamnya menjuntai ke lantai. Rambutnya panjang tergerai. Ia berdiri membelakangiku, menatap ke hutan yang diselimuti kabut tipis. Aku tidak bisa bergerak. Kaki kaku. Kemudian, ia bicara. Dia bilang akan kembali. Suara itu lirih, tapi menggema di dalam kepalaku. Dia janji tidak akan meninggalkanku. Aku mencoba mundur, tapi lantai di bawahku bergetar. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya bukan sekadar cantik, tapi tak wajar. Pucat. Matanya kosong, seolah bukan untuk melihat, tapi untuk mengingat. Ia menatapku, dan senyum tipis muncul di wajahnya, sambil berkata, "Kau bukan dia, tapi kau bisa menggantikannya." Aku langsung berlari kembali ke kamar. Nafasku terengah, tapi saat aku hendak membuka pintu, pintunya menghilang. Ya, kamar 207 tidak ada lagi. Yang ada hanya dinding kosong, ditutupi wallpaper usang. Aku panik. Berputar. Mengetuk pintu-pintu lain. Tidak ada yang terbuka. Tidak ada yang menjawab. Hotel ini jadi sunyi total. Aku terjebak di lorong, hingga aku melihat pintu lain terbuka di ujung lorong. Cahaya temaram keluar dari dalamnya. Di sana, aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ruang penuh cermin. Dan di setiap cermin, aku melihat diriku, tapi dalam versi berbeda. Satu mengenakan seragam kolonial. Satu lagi memakai pakaian tahanan. Dan satu lagi, berdiri diam, tapi tersenyum seperti wanita itu. Apa ini? Mimpi, bisikku dari dalam hati. Tapi dari balik cermin, mereka semua mulai bergerak sendiri. Tidak meniru gerakanku. Dan mereka semua menunjuk ke belakangku. Aku berbalik, dan wanita bergaun hitam berdiri di sana dan mendekat. Ia menyentuh dadaku dengan satu jari, dan aku langsung pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah kembali di kamar 207. Tapi kali ini, pintunya dikunci dari dalam. Dan di meja, ada satu kotak kecil berukir. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada cincin emas berdebu. Dan secari kertas lusuh bertuliskan, "Untukmu, yang mau menemaniku selamanya." Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balkon itu. Tapi kini aku yakin, Rengganis belum pernah benar-benar pergi. Dan dia sedang mencari pengganti. Malam keempat di Hotel Rengganis, aku mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam, suasana hotel berubah. Bukan karena lampunya redup. Bukan karena lorong-lorongnya memanjang. Tapi karena hotel ini. Ia mengingat dan ia memperhatikan. Pukul 2 pagi. Aku terbangun bukan karena suara, tapi bau. Bau parfum lawas. Bercampur asap cerutu dan alkohol tua. Aku keluar kamar. Lorongnya gelap. Tapi dari ujung koridor, kulihat cahaya terang mengalir dari balik dinding yang semalam tertutup. Aku mendekat dan melihat pintu besar terbuka lebar. Di atasnya, tergantung plakat tua berdebu, Ballroom Rengganis. Aku tahu ruangan itu tidak pernah ada sebelumnya. Tapi malam itu, di dalamnya terang benderang. Dan ada pesta. Puluhan tamu berdansa. Mereka mengenakan pakaian era kolonial, gaun panjang berkilau, tuxedo, jas putih dengan tanda pangkat. Wajah mereka tersenyum, tapi kosong. Seolah senyum itu hanya topeng. Dan saat aku melangkah ke dalam, tak satu pun dari mereka menoleh. Tapi mereka memberi jalan. Seolah sudah menungguku. Di tengah ruangan, seorang wanita berdiri. Nyi Rengganis. Tak salah lagi. Gaun hitamnya kini berubah menjadi gaun pesta keemasan, berhiaskan permata merah darah di dada. Ia menari sendiri, perlahan, anggun, seolah melayang. Dan kemudian, ia mengulurkan tangan padaku sambil berkata, "Kau datang juga, akhirnya." Musik berhenti.
semua tamu berdiri diam. Mata mereka kosong, tapi kepala mereka berbalik menatapku bersamaan. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Rengganis tetap menatapku dan berkata, "Menarilah, atau mereka akan melakukannya untukmu." Tiba-tiba tubuhku bergerak sendiri, langkahku mengikuti irama yang tidak ada. Tanganku menggenggam tangan dingin wanita itu. Aku menari, dengan mayat. Semua tamu mulai bergerak kembali, berdansa dalam gerakan patah dan tidak alami. Beberapa kepalanya terkulai. Beberapa berdarah. Satu wanita bahkan tak punya wajah. Musik kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari alat musik. Dari dinding. Dari langit-langit. Dari dalam diriku sendiri. "Kau harus tetap tinggal," bisik Rengganis di telingaku, "pesta ini tidak pernah selesai." Aku mencoba melawan. Tapi saat aku menarik tanganku darinya, semua tamu berhenti menari. Mereka mengelilingiku. Mulut mereka bergerak, serempak mengucapkan kata yang sama. "Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi." Aku berlari. Menabrak meja, melintasi ruangan. Tapi pintu tempat aku masuk, sudah tidak ada. Diganti oleh cermin besar. Dan dari balik cermin itu, aku melihat diriku sendiri. Sedang tertawa memakai jas putih dan menari di tengah ballroom. Aku menghantam cermin itu. Pecahannya menusuk tanganku. Dan aku pun pingsan. Saat aku sadar, aku sudah tergeletak di lantai kamar 207. Tangan kiriku berdarah. Tapi, tanganku menggenggam sepotong gaun keemasan yang robek. Aku menatap lantai. Di sana, ada jejak sepatu berdarah menuju pintu. Dan di dinding terukir dengan benda tajam, "Kau sudah berdansa dengan kematian." Apa yang terjadi malam itu? Apakah aku benar-benar berada di pesta hantu? Atau, apakah itu masa lalu yang ditampilkan padaku? Satu hal yang pasti, hotel ini tidak hanya dihuni oleh arwah, tapi oleh kenangan yang tidak ingin dilupakan. Dan sekarang, aku mulai ikut menjadi bagiannya. Setelah malam pesta itu, aku tahu satu hal, Hotel Rengganis tidak sekadar tempat menginap. Hotel ini adalah museum dari sesuatu yang lebih kelam. Lebih tua dari yang terlihat, dan lebih lapar dari yang bisa kubayangkan. Pagi itu, saat mataku terbuka, cahaya dari jendela kamar 207 tampak aneh. Bukan cahaya pagi yang hangat, tapi abu-abu dan berat. Kabut tebal menggantung di luar, menyembunyikan hutan dan balkon tempat wanita itu biasa berdiri. Aku mencoba meninggalkan hotel. Kutarik koperku, menuruni tangga, tapi saat sampai di lobi, tidak ada siapa-siapa. Resepsionis hilang. Tak ada tamu lain. Dan pintu depan, terkunci dari luar. Aku berputar. Dan mataku tertuju pada meja tamu. Di atasnya tergeletak sebuah buku besar berdebu. Buku tamu. Aku membuka halaman-halaman lamanya. Sebagian besar nama-nama tertulis dengan tinta hitam, rapi. Tapi setiap nama, dicoret. Satu nama dihapus, dilapisi tinta gelap, seolah mereka tidak pernah ada. Namun, di halaman terakhir, aku menemukan nama Riko Pranata. Tertulis tanggal yang hampir sama dengan hari ini 2 tahun lalu. Dan di bawah namanya, ada catatan kecil, berbeda dari yang lain. Tulisannya tergesa, tinta pudar. Tapi bisa kubaca, jika kau membaca ini, berarti kau masih bisa diselamatkan. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Jangan menginap di kamar 207. Dan, jangan pernah membuka lemari itu 2 kali. Tanganku bergetar. Aku menutup buku itu. Tapi saat aku menoleh ke meja depan, ada seseorang berdiri di baliknya. Resepsionis. Tapi kali ini, wajahnya tidak sama. Pucat. Mulutnya sobek dari pipi ke pipi. Dan matanya, kosong. "Sudah waktunya kembali ke kamar, Pak," katanya tanpa ekspresi. Aku mundur perlahan. Tapi hotel berubah lagi. Langit-langit menjulang lebih tinggi. Dinding-dinding menjadi kusam dan berdarah. Waktu tidak berjalan normal lagi. Aku kabur naik ke lantai 2, tapi semua kamar terkunci. Kecuali satu. Kamar 208.
Kamar di sebelah kamarku. Aku masuk. Kamar itu gelap. Dingin. Bau busuk dan lembab menyesakkan dada. Tapi di sana, di atas ranjang yang dipenuhi noda hitam dan jamur, ada tumpukan kertas yaitu catatan Riko. Aku membacanya satu persatu. Hari pertama, mereka ramah. Tapi tidak wajar. Seperti boneka yang dihidupkan. Hari ketiga, aku mendengar suara-suara dari sumur. Tapi katanya sumur itu sudah ditutup sejak tahun 1950. Hari kelima, aku membuka lemari. Dan aku melihat diriku, tersenyum. Tapi bukan aku. Hari ketujuh, aku tahu aku tidak akan keluar dari sini. Tapi jika seseorang membaca ini, tolong. Bakar kamar 207. Jangan biarkan dia kembali. Tanganku gemetar. Kepalaku terasa berat. Dan aku mulai merasa seperti dia. Seolah catatan itu bukan tentang Riko, tapi tentang aku. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Dari balik lemari, terdengar suara ketukan pelan 3 kali. Aku mendekat, kubuka lemari itu, ternyata kali ini, ada cermin kecil di dalamnya. Dan di cermin itu, aku melihat Riko. Wajahnya hancur. Tubuhnya kurus. Tapi, matanya menatapku tajam, sambil berkata, "Kau sudah terlambat." Aku berteriak. Cermin itu retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam, memenuhi kamar. Aku kabur keluar, dan kembali ke kamar 207. Pintunya sudah terbuka sendiri. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang menungguku. Di atas ranjang, kini tergeletak satu buku kulit hitam. Judulnya tertulis dengan tinta emas, "Tamu terdaftar yang tidak pernah pergi," halaman pertamanya kosong. Tapi ketika ku balik ke halaman 2, namaku tertulis di sana. Hotel Rengganis bukan sekadar tempat tua. Ia adalah penjara waktu yang menghapus nama-nama, dan menggantinya dengan siapapun yang cukup bodoh untuk tinggal. Dan aku, sudah menjadi bagian dari buku itu. Aku tidak tahu lagi hari apa ini. Jam tanganku mati. Ponselku hanya menunjukkan angka, pukul 00, berkedip, seperti ejekan. Dan malam, tidak pernah berlalu. Hotel ini berhenti mengikuti waktu. Setelah aku melihat namaku tertulis di buku kulit itu, aku mencoba melarikan diri dari kamar 207. Tapi pintunya tak bisa dibuka. Tidak terkunci, tapi tidak pernah terbuka. Aku menoleh ke jendela, dan yang kulihat hanyalah kabut hitam pekat, berputar-putar seperti ombak yang menelan bangunan. Aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Hotel Rengganis telah menarikku masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Ruang antara ruang. Koridor yang tidak berujung. Tangga yang menurun ke kegelapan. Cermin yang memantulkan bayangan yang bukan bayanganku. Aku keluar dari kamar dan mendapati lorong hotel kini berubah. Dindingnya seperti daging yang berdetak. Karpetnya basah dan menempel di kaki. Lukisan-lukisan berubah. Wajah-wajah di dalamnya kini melihat ke arahku. Aku berjalan. Menuruni tangga. Tapi tangganya tidak pernah selesai. Di anak tangga ke-66. Aku mendengar suara langkah lain di belakangku. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan. Langkah itu kembali terdengar. Lebih dekat. Sesuatu mengikutiku. Aku berlari ke lorong pertama yang kulihat. Dan aku menemukan sebuah ruangan. Ruang perjamuan. Tapi meja-mejanya kini dipenuhi tamu berpakaian formal yang membusuk. Mereka duduk diam, menghadap meja. Beberapa wajahnya terbalik, beberapa tanpa mata. Tapi di tengah ruangan, ada satu kursi kosong, dan nama lengkapku terukir di punggungnya. Aku mundur perlahan. Tapi seluruh tamu itu menoleh bersamaan ke arahku, serempak. Aku kabur dan kembali ke lorong. Tapi semuanya sudah berubah lagi. Kini lorongnya terbalik. Langit-langit menjadi lantai. Lampu gantung menyala di bawah kakiku. Aku terjebak dalam ruang yang dilipat dan dibengkokkan. Aku teringat kata-kata Riko. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Tapi di ujung lorong, aku melihat ibuku.
Dia berdiri di depan kamar 302. "Nak, ayo pulang," katanya lembut. Aku tahu ini tipu daya. Ibuku sudah meninggal 3 tahun lalu. Tapi suaranya, bau tubuhnya, cara dia tersenyum, itu semua benar. Aku menahan air mata. Ingin memeluknya. Tapi saat aku mendekat, bayangan ibuku berubah, tubuhnya membesar, tulangnya berderak, wajahnya terbelah. Dan ia berkata dengan suara bergema, "Kamu tidak pernah keluar dari hotel ini." Aku terjatuh ke lantai. Menangis. Tubuhku gemetar. Dan dari sudut ruangan, sebuah pintu kecil terbuka sendiri. Aku merangkak ke arahnya. Dan masuk. Di dalamnya, semua hening. Ruangan sempit seperti kamar asrama tua. Ada satu meja kecil, satu kursi, dan satu cermin. Dan di cermin itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi versi yang lebih tua. Mata cekung. Kulit kusam. Senyum yang menyimpan luka bertahun-tahun. Versi itu menatapku dan berkata, "Selamat datang, penjaga berikutnya." Cermin itu retak perlahan, dan aku pun pingsan. Aku bangun di atas ranjang kamar 207. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saat aku berdiri, aku menyadari tubuhku tidak sama. Aku melihat ke cermin. Aku telah menjadi versi yang tadi kulihat. Dan di luar pintu, aku mendengar suara koper diseret. Tamu baru telah tiba. Aku turun ke lobi. Lift tidak bergerak, jadi aku menuruni tangga, melewati dinding-dinding yang mulai berubah seperti kulit manusia. Di bawah, lobi hotel kosong. Lampu gantung besar tergoyang pelan. Bayangan panjang menari di lantai marmer retak. Dan di balik meja resepsionis, ada seseorang berdiri membelakangiku. Tubuhnya tegak. Rambutnya putih. Seragam resepsionis, lengkap dengan tanda pengenal berkarat, manajer. "Sudah lama, akhirnya kau tiba," katanya. Aku menelan ludah. "Siapa, kau?" Ia perlahan menoleh. Wajahnya kurus seperti tengkorak, matanya kosong, tapi tersenyum. "Aku pengurus pertama Hotel Rengganis. Namaku Sukatma. Dulu, aku juga seperti kamu." Ia memintaku duduk. Kami berbincang, atau lebih tepatnya, dia bercerita. Pada tahun 1923 hotel ini dibangun di atas reruntuhan pemukiman tua, sebuah desa yang pernah dikutuk. Konon, sumber air di sini mengalir dari bawah gunung yang pernah jadi tempat persembahan. Saat hotel berdiri megah, para pekerja mulai hilang satu persatu. Tamu-tamu datang tapi tak pernah pulang. Dan suara tangisan sering terdengar dari kamar yang belum dibangun. Dulu aku pikir, tempat ini bisa kutundukkan. Bahwa aku bisa mengendalikannya. Tapi tempat ini tidak menerima manusia, kecuali untuk dikorbankan. Ia menunjukkan buku tamu tua, kulitnya dari bahan tak wajar. Di dalamnya, ratusan nama, semuanya disilang. Termasuk namaku, dan Sukatma sendiri. Aku berdiri. "Kau masih hidup?" kataku. Ia tersenyum pahit. "Tidak. Aku hanya pengurus. Yang menjaga agar tidak terlalu banyak yang masuk, dan tidak ada yang keluar." Aku tersentak. Pintu lobi kini tertutup rapat. Cahaya meredup. Dan sosok Sukatma mulai mencair. Tubuhnya memanjang, kulitnya larut seperti malam cair. Matanya menghitam seperti lubang tak berdasar. "Sekarang giliranmu menjaga. Sudah waktunya aku beristirahat." Aku mundur. Tapi suara dari lorong mulai berdatangan. Langkah kaki. Suara koper diseret. Bisikan bahasa asing. Tangisan anak kecil. Dan detak jam kembali terdengar. Satu persatu, tamu mulai bermunculan dari kabut. Mereka masuk ke hotel. Dan tidak menyadari apapun. Aku berlari ke belakang meja resepsionis. Dan di sana, satu buku tamu baru terbuka. Pena melayang sendiri. Dan tertulis di sana, "Selamat datang. Rengganis akan mengurus sisanya." Aku berteriak. Mencoba membakar buku itu. Tapi api padam seketika. Hotel ini tidak bisa dihancurkan.
Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan menghantam kaca depan hotel dan petir membelah langit. Aku duduk di balik meja resepsionis, menatap layar CCTV yang memperlihatkan lorong-lorong kosong dan kamar-kamar sunyi. Entah kenapa, malam ini terasa lebih gelap. Udara begitu dingin, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk melalui celah-celah terkecil. Dan saat itulah, bel pintu depan berbunyi. Dia masuk. Pria tinggi kurus, mengenakan jas hujan yang basah kuyup. Wajahnya tertutup topi fedora gelap, dan di tangannya, sebuah koper tua yang sudah hampir hancur dimakan waktu. "Selamat datang di Hotel Rengganis," aku berkata dengan suara serak. Tapi pria itu tak menjawab. Dia hanya berjalan pelan menuju meja, lalu berkata, "Aku ingin kamar yang tidak tercatat." Aku terpaku. "Apa maksud Anda?" Ia tersenyum miring. "Yang tak tercatat. Yang tidak memiliki nomor. Yang hilang dari denah hotel ini." Aku mencoba mencari namanya di daftar pemesanan. Tidak ada. Di CCTV, tidak terekam saat dia masuk. Dan saat aku menoleh ke layar monitor, bayangannya tidak ada. "Kau baru di sini, ya?" tanyanya pelan. "Sebelummu, aku datang bertahun-tahun lalu. Tapi hotel ini masih mengingatku." Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Dia menyebut nama Sukatma. Dia tahu tentang ruangan rahasia di bawah tanah. Dia tahu isi buku tamu, bahkan yang telah aku sembunyikan. Hotel ini bukan tempat penginapan, tapi portal. Setiap tamu adalah serpihan dari kisah lama. Dan yang tertinggal, jadi bagian dari bangunan ini. Pria itu membuka kopernya. Isinya bukan pakaian, tapi foto-foto lama, lusuh, bernoda darah. Ada foto Sukatma muda. Foto bangunan hotel saat masih dibangun. Dan satu foto yang membuatku ingin muntah. Foto diriku sendiri. Dengan tanggal kematian tertulis di bawahnya, 17 Juli 2025. "Hari ini." "Kau mengira masih hidup?" katanya datar. "Tidak. Kau hanya belum sadar bahwa kau sudah menjadi bagian dari tempat ini. Seperti aku." Aku menjauh, panik. Kursi di belakangku ambruk sendiri. Lampu bergedip. CCTV menampilkan gambar acak, seperti wajah-wajah para korban yang muncul dan menghilang. Pria itu mendekat. Aku bukan tamu biasa. Aku adalah arsip yang lupa disingkirkan. Aku penjaga masa lalu yang ingin hotel ini kembali pada fungsi aslinya. Tiba-tiba, dia menusuk lantai dengan tongkat besi, dan ubin pecah. Dari celahnya, keluar asap hitam dan suara jeritan yang tak manusiawi. Lorong berubah bentuk. Lampu padam. Dan aku terseret ke dalam kegelapan bersama pria itu. Aku terbangun di sebuah ruang bawah tanah. Gelap. Lembab. Penuh cap tangan berdarah di dinding. Dan pria itu duduk di kursi di depanku. "Satu hal terakhir," bisiknya. "Jangan percaya apapun yang hotel ini berikan padamu. Bahkan waktu. Karena kadang, kau sedang mengulang kematianmu lagi, dan lagi." Aku terbangun dari tidur yang tak pernah benar-benar terjadi. Langit masih hitam. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17, seperti malam sebelumnya. Dan malam sebelum itu. Dan malam, sebelum aku tahu bahwa waktu di hotel ini berjalan mundur. Aku duduk di meja resepsionis. Di depan layar CCTV yang rusak. Lorong-lorong tampak gelap, dan koridor kamar 212, tempat pria berkoper itu datang, kini tampak lebih panjang dari biasanya. Aku bangkit dan berjalan ke arah koridor. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan lantai menyedot energi kakiku. Lampu di langit-langit mulai berkedip. Dan suara pelan mulai terdengar di ujung lorong. "Jangan balik. Jangan balik. Jangan balik." Aku berhenti. Mencoba memanggil, tapi suaraku serak. Kupalingkan tubuh ke belakang, dan lorong di belakangku telah menghilang. Digantikan tembok penuh cermin retak, dan dalam setiap cermin itu ada aku. Tapi masing-masing aku di dalam cermin itu menangis. Aku panik. Berjalan lebih cepat, menyusuri koridor yang terus membelok. Lurus, kanan, kiri, naik tangga, turun,
dan kembali ke tempat yang sama. Koridor itu memutar. Seperti mimpi yang tak kunjung usai. Aku membuka salah satu pintu yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Dan di dalamnya, sebuah kamar dengan interior zaman kolonial. Tapi, tak ada pintu keluar. Dan jam dinding di sana berputar mundur dengan kecepatan gila. Kau sudah sampai di sini, artinya kau sudah melewati batas. Sebuah suara bergema dari dalam kamar. Suara itu tidak berasal dari mulut manusia. Dari balik lemari, muncul seseorang atau sesuatu. Berwujud seperti pria tua, dengan mata putih kosong dan tubuhnya memanjang seperti siluet kabut. Ia menyeret tubuhnya mendekat, lalu membisikkan, "Ingat ini, lorong di hotel ini menyimpan mereka yang menyesal. Jika kau terus mencari jawaban, maka kau akan menjadi penanda jalan." Aku mencoba kabur. Berjalan ke pintu. Tapi pintu itu kini terukir angka 999. Aku tak pernah melihat kamar itu sebelumnya. Ketika aku membukanya, aku mendapati diriku di lorong yang sama seperti sebelumnya. Tapi lampunya kini padam. Dan pada dinding, ada bekas cakaran. Ada darah. Dan ada tulisan dengan huruf besar, "Waktu di sini tidak untukmu." Aku tak bisa kembali. Koridor berubah seperti terowongan labirin. Aku mencoba melangkah, tapi setiap langkah hanya membawaku kembali ke tempat awal. Dan saat aku berhenti, aku melihat seseorang berjalan dari ujung lorong. Langkahnya menyeret. Ia memegang koper tua. Pria itu lagi. "Tamu tak terdaftar. Aku sudah memberitahumu," katanya pelan. "Lorong ini bukan hanya koridor, tapi ruang antara waktu dan penyesalan. Kini kau bagian dari arsitekturnya. Satu-satunya cara keluar adalah mati." Aku menatap koper yang dibukanya. Isinya kini bukan lagi foto, tapi potongan waktu. Jam tangan rusak. Kalender lusuh. CCTV bekas terbakar. Dan rekaman suara dengan suara diriku sendiri. "Selamat datang kembali, selamat datang kembali, selamat datang kembali," rekaman itu mengulang terus. Seperti hotel ini. Aku kembali ke meja resepsionis. Kembali duduk. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Dan hujan belum berhenti. Seorang tamu lain datang. Wajahnya tidak asing. Dia adalah aku. Aku tak ingat bagaimana aku bisa keluar dari lorong itu. Yang ku tahu, kini aku kembali berdiri di depan kamar 209. Lampu di lorong berpendar seperti napas, terang, redup, terang, redup. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari. Dinding di hotel ini bernapas. Kulitku merinding saat kulihat permukaan tembok perlahan bergerak. Bukan angin. Bukan getaran. Tapi benar-benar mengembang dan mengempis, seperti paru-paru raksasa yang tertanam di balik lapisan catnya. "Kau mulai mendengarnya juga?" Suara itu datang dari balik tembok. Lirih, tapi familiar. Aku mendekat. Menempelkan telinga ke dinding. Dan dari dalamnya, terdengar suara rintihan. Tangisan. Jeritan. Aku berlari. Menuruni tangga. Tapi setiap anak tangga terasa semakin lunak. Seolah aku menginjak lidah raksasa. Tiba-tiba, dinding di sekelilingku mulai membentuk pola baru. Tangga berubah arah. Lorong-lorong bercabang seperti organ tubuh. Aku mulai menyadari, hotel ini bukan bangunan biasa. Ia seperti makhluk hidup. Dan sekarang, ia sedang mencerna aku perlahan-lahan. Aku terjebak di koridor sempit yang sebelumnya tak ada. Ujung lorongnya mengarah pada sebuah pintu tua. Kayunya retak, dan ada nama yang tertulis samar di plat logam. "Ruang interogasi, 1904, aku membuka pintu. Di dalamnya, ruangan gelap dengan satu kursi dan cermin besar di dinding. Aku melihat pantulan diriku sendiri. Tapi, pantulan itu tidak menirukanku. Ia duduk lebih dulu. Ia memandangku. Lalu berbicara lebih dulu. "Berapa kali kau harus diingatkan untuk berhenti mencari? Hotel ini bukan tempat untuk menemukan jawaban, tapi untuk dikurung. Dan yang terus bertanya, akan dihancurkan dari dalam." Aku melangkah mundur. Namun dinding di belakangku kini tertutup rapat.
Cermin itu mulai retak dari tengah, dan dari balik celahnya, muncul sepasang tangan pucat, panjang, kurus, dan penuh luka seperti terbakar. Tangan itu meraih udara, menggapai wajahku. Dan saat menyentuh kulitku, aku merasa waktu berhenti. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir. Hanya bisa mendengar, kau bagian dari nafas kami sekarang. Aku terbangun. Kembali di meja resepsionis. Cermin di depan mejaku kini tidak memantulkan bayanganku. Tapi bayangan pria tua yang sebelumnya kulihat dari koper misterius. Ia tersenyum. Lalu menghilang. Malam masih berlangsung. Jam tetap menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Tapi kini, aku mulai mendengar suara nafas. Bukan dari mulutku, tapi dari seluruh dinding hotel. Setelah malam itu, aku tidak lagi mempercayai apapun yang tampak di Hotel Rengganis. Jam yang tak pernah berubah. Lorong yang terus bergeser. Dinding yang bernapas. Tapi yang paling membuatku takut adalah lift tua di ujung lorong timur. Lift yang selalu tertutup rapat. Dan tidak pernah tercantum dalam denah hotel. Pagi itu, jika bisa disebut pagi, aku mendengar suara samar, ketukan logam bertempo lambat. Aku mengikuti suara itu. Lift tua itu terbuka. Tanpa sadar, kakiku melangkah masuk. Tidak ada tombol lantai. Hanya satu tuas, dengan tulisan terukir di bawahnya. Ruang mesin, tingkat bawah tanah. Aku menarik tuas itu. Dan lift turun. Turun sangat dalam. Bunyi logam menggeram. Sinar dari lampu lift bergoyang, lalu padam satu persatu. Aku turun begitu jauh hingga tubuhku seperti tenggelam ke dalam perut hotel. Ketika lift berhenti, pintunya terbuka pelan. Aku menjejakkan kaki ke koridor batu yang lembab. Udara penuh bau karat dan tanah basah. Tidak ada cahaya. Hanya lorong panjang, sempit, dan suara-suara aneh. K.A. Mu. Tidak boleh di sini. Aku berjalan menyusuri lorong. Di sepanjang dinding, kulihat lukisan tua yang dipaku secara acak. Lukisan wajah-wajah. Semua terlihat terkejut. Mata mereka membelalak, mulut terbuka seolah menjerit. Dan semua wajah itu sangat mirip dengan para tamu yang kutemui sebelumnya. Di ujung lorong, aku menemukan sebuah ruangan kecil dengan pintu logam besar. Di atasnya tertulis, ruang pengendali Hotel Rengganis. Aku membuka pintu itu. Lampu merah menyala di langit-langit. Di dalamnya, ada ratusan layar CRT, monitor tua yang menampilkan rekaman dari tiap sudut hotel. Tapi anehnya, semua layar merekam masa lalu. Seseorang menginap di tahun 1984, seorang wanita menangis di lorong tahun 1957, pria dengan mantel hitam duduk di resepsionis tahun 1922 lalu satu layar tiba-tiba menampilkan diriku sendiri. Berdiri di lorong. Menatap ke kamera. Tapi, aku yang di layar tersenyum, senyum yang tak pernah kulakukan. Tiba-tiba, semua layar padam. Dari bawah lantai, aku mendengar suara. Seperti roda berjalan di atas rel. Dan itu datang semakin dekat. Aku mundur. Berjongkok. Bersembunyi di balik lemari besi. Sebuah gerobak muncul. Didorong oleh sosok wanita tanpa mata. Tubuhnya membungkuk, kulitnya lusuh seperti dibakar. Ia mendorong gerobak berisi peta hotel yang bergerak sendiri. Tiap peta menunjukkan denah berbeda. Tidak ada satupun yang tetap. Wanita itu berhenti. Lalu berbisik, kau sudah terlalu dalam. Bahkan dinding pun tak bisa melindungimu lagi. Ia mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya tergenggam sebuah kunci kecil. Berlambang angka 0. Seketika aku terlempar keluar ruangan. Lorong menghilang. Lift sudah tidak ada. Aku berada di ruang laundry tua sendirian. Namun kini aku menggenggam kunci itu. Dan sesuatu di dalam diriku, tahu persis, bahwa kunci ini akan membuka ruangan yang tak boleh dibuka oleh manusia. Kunci itu kecil, hitam, dan sangat dingin di tanganku. Aku mencoba menyimpannya, mengabaikannya, namun tiap malam, mimpiku diisi oleh pintu yang tak ada di denah manapun. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Di balik sebuah cermin besar di lantai 3. Ada dinding.
Dan di dinding itu, tampak garis pintu samar, tanpa gagang, tanpa nomor. Saat aku memasukkan kunci hitam itu ke celah tak kasat mata, dinding bergetar. Pintu pun terbuka, perlahan. Dan dari dalamnya, hembusan udara dingin menyentakku seperti napas dari dunia lain. Ruangan itu gelap. Tidak sepenuhnya gelap, melainkan seperti menelan cahaya. Saat aku masuk, pintu menutup sendiri di belakangku. Tidak ada jendela. Tidak ada furnitur. Hanya lantai kayu tua, dan satu cermin besar yang menutupi seluruh dinding. Aku mendekat ke cermin itu. Refleksi diriku tidak mengikuti gerakan. Ia menatapku tajam. Matanya kosong, tapi seperti mengenal setiap ketakutan yang kupendam. Kau sudah membuka yang seharusnya tetap tersegel, katanya. Dan tiba-tiba, aku berada di sisi lain. Cermin itu bukan lagi pantulan. Aku berdiri di ruang yang serupa, tapi terbalik secara sempurna. Waktu di sini tidak berjalan. Suara tak ada gema. Dan di dinding kamar ini, tergantung puluhan potret manusia, dengan wajah disayat, dicoret, atau digantikan dengan bayangan. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi semua sudut kembali ke cermin yang sama. Kemudian, dari sudut ruangan muncul sosok. Diriku sendiri. Tapi bukan aku. Dia bergerak tanpa suara. Mulutnya sobek ke atas hingga ke telinga. Tangannya panjang, seperti menjulur dari lorong waktu. Kita semua adalah pantulan dari yang menginap di kamar ini, katanya. Dan tidak ada yang keluar tanpa menggantikan. Seketika, tubuhku terlempar ke lantai. Rasanya seperti mimpi buruk yang membeku. Tubuhku tak bisa bergerak, mataku terbuka, dan aku melihat. Sosok itu masuk ke tubuhku. Mengenakanku seperti pakaian. Dan aku tersedot ke dalam cermin. Aku sadar. Berada kembali di lorong hotel. Tapi saat kulihat pantulan diriku di kaca dekat tangga, aku tahu. Itu bukan aku lagi. Ia tersenyum. Senyum itu sama seperti yang kulihat di monitor bawah tanah. Aku kini adalah penghuni kamar tanpa nomor. Terjebak di sisi lain cermin, menggantikan yang sebelumnya. Dan suatu hari, saat ada tamu baru tersesat di lorong ini, aku akan memanggilnya. Menyeretnya ke tempat ini. Aku sudah mulai sulit membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Sejak kejadian di kamar tanpa nomor, segala hal di hotel ini terasa membengkok. Bayanganku di cermin tidak pernah bergerak bersamaan. Pantulannya selalu datang terlambat, sepersekian detik, tapi cukup membuatku gila. Aku kembali ke meja resepsionis. Di sana, buku tamu masih terbuka. Namun kini, halaman yang biasanya kosong tiba-tiba berisi nama-nama. Nama-nama yang tak pernah kutulis. Tak pernah kudengar. Dan semuanya diakhiri dengan satu kata kecil di sampingnya. Hilang. Aku memindai halaman demi halaman. Dina Lesmana. Kamar 302, Hilman Prasetya. Kamar 118, Rahmade. Kamar 204. Aku kenal nama Rahma. Dia adalah tamu yang pernah check-in sebulan lalu. Wanita pendiam. Rambutnya panjang, dan selalu menatap ke arah cermin di lobi. Tapi ia tak pernah check out. Kamar 204 bahkan kosong sekarang. Aku naik ke atas, mendatangi kamar 204. Lampu lorong mulai berkedip, seperti menyambut langkahku. Dan saat kudoor, kamar itu tidak terkunci. Di dalamnya gelap. Seolah cahaya enggan masuk. Dan di tengah kamar, sebuah cermin besar berdiri. Cermin antik dengan bingkai emas penuh ukiran. Aku mendekat. Cermin itu tidak memantulkan apapun, hanya kabut. Kabut yang perlahan membentuk bayangan seseorang perempuan. Rambut panjang. Punggung menghadap ke arahku. Dan pelan-pelan ia berbalik. Kau tahu mereka semua masih di sini, kan? Suaranya seperti gumaman dari dasar sumur. Tapi mereka tidak bisa keluar, karena tidak ada yang mau menggantikan mereka. Tiba-tiba, ratusan sidik jari muncul di permukaan cermin. Tangan-tangan itu mencakar dari dalam. Mereka terjebak. Semua tamu yang hilang, ada di balik cermin ini. Aku tersentak mundur. Namun sesuatu menarik kakiku,
bayangan dari bawah tempat tidur. Tubuhku tertarik perlahan ke dalam. Dan sebelum aku sempat berteriak, bayangan itu berbisik, "Sekarang giliranmu yang menulis nama di buku tamu." Aku terbangun keesokan pagi. Masih di kamar 204. Cermin sudah tidak ada. Tapi saat aku turun ke lobi, kulihat buku tamu terbuka. Dan di halaman paling atas, tertulis, Andre. Kamar 204, status, dalam proses. Kini aku tahu, siapapun yang masuk hotel ini, bukan cuma jadi tamu, tapi juga calon korban dari cermin yang lapar akan jiwa. Dan hotel ini tidak pernah kekurangan tamu. Di Hotel Rengganis, lantai 4 selalu tampak tak berpenghuni. Tangga menuju ke sana diblokir dengan rantai, dan tombol lantai 4 di lift selalu mati. Tidak pernah menyala. Kecuali malam itu. Pukul 00 tepat. Tombol itu menyala merah. Aku ragu. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Jari-jariku menekan tombol itu dengan gemetar. Lift berderit naik, seperti dipaksa menuju tempat yang tidak ingin dijangkau. Saat pintu terbuka, aku disambut lorong gelap, panjang, dan hanya diterangi lilin-lilin kecil di dinding. Udara di sini berat. Seperti ruangan tanpa oksigen. Langkah demi langkah, aku menyusuri lorong. Dan di ujungnya, ada sebuah aula tua, dengan lantai kayu retak dan dinding penuh kain kafan putih yang enggantung. Di tengah ruangan, 9 orang duduk membentuk lingkaran. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah ditutupi topeng. Dan di tengah-tengah lingkaran itu, cermin oval tua dengan retakan seperti jaring laba-laba. Salah satu dari mereka berdiri. Melambaikan tangan padaku untuk mendekat. Tubuhku menolak, tapi kakiku berjalan sendiri. Kita telah menunggumu, kau tamu terakhir malam ini. Aku duduk. Mereka mulai melantunkan mantra. Bahasa yang tak ku kenal. Tapi suara itu membangkitkan sesuatu dalam diriku. Cermin di tengah lingkaran mulai bergetar. Retakan-retakan memendarkan cahaya merah. Dan dari dalamnya, asap hitam keluar perlahan, seperti makhluk yang dibebaskan. Ini bukan sekadar cermin, bisik seorang peserta di sampingku. Ini adalah gerbang. Dan gerbang hanya bisa dibuka jika 9 jiwa menyatu dengan 1 jiwa baru. Aku tersentak. Mereka tidak sedang melakukan ritual persembahan. Mereka mencari tumbal. Aku berlari. Keluar dari lingkaran. Namun lorong telah berubah. Tembok menggulung, langit-langit runtuh. Aku terjebak dalam labirin yang terus bergerak. Dan dari balik dinding, sosok besar muncul. Hitam legam. Matanya tak ada, tapi ia bisa melihatku. Kau yang dipilih, karena kau yang membuka jalan. Kau telah menyentuh cermin. Kau telah melihat yang hilang. Kau adalah penghubung kami dengan dunia luar. Aku pingsan. Saat bangun, aku berada di depan lift. Pintu terbuka. Sudah pagi. Tidak ada lorong. Tidak ada ritual. Tapi di tanganku, ada topeng putih. Sama seperti yang dipakai para peserta ritual tadi. Dan di dalam saku bajuku, ada secari kertas bertuliskan, "Terima kasih atas pengorbananmu. Kita akan segera bertemu lagi, dalam bayangan." Sekarang aku tahu. Lantai 4 bukan hanya ruangan kosong. Itu adalah tempat bagi mereka yang telah lama mati. Dan butuh tubuh baru untuk kembali. Hotel ini memiliki 3 lantai untuk para tamu. Lantai keempat tersembunyi. Tapi ada satu lagi. Tangga batu yang menurun tajam, tak pernah muncul di denah manapun. Aku menemukannya secara tak sengaja. Di balik pintu besi berkarat, tersembunyi di ruang laundry yang sudah tidak dipakai. Pintu itu hanya bisa dibuka saat pukul 3.33 dini hari. Aku tahu karena suara-suara itu membimbingku. Tangga itu tidak seperti bagian hotel lainnya. Tidak ada lampu, hanya dinding lembab dan udara pekat yang membuat paru-paruku terasa berat. Langkah kakiku bergema, seperti suara teriakan yang ditelan bumi. Di dinding, aku melihat coretan kuno, bahasa yang tak bisa kubaca, seolah ditulis oleh sesuatu yang bukan manusia. Di anak tangga ke-33, aku merasa sesuatu mengawasi dari kegelapan bawah. Mataku belum sempat menyesuaikan, tapi aku mendengar napas.
lalu dan berbisik, "Berbaliklah, sebelum kau menjadi bagian dari kami." Aku melanjutkan turun. Karena aku tahu, jika aku berhenti, aku akan digantikan. Di dasar tangga, aku tiba di lorong batu melingkar. Ada pintu tua dari kayu gelondongan, dijaga oleh sesosok bayangan hitam setinggi hampir 2 meter. Ia berdiri diam. Tangannya membawa lentera tua yang tidak menyala. Matanya tidak bisa kulihat, tapi tatapannya menusuk langsung ke dalam pikiranku. "Tunjukkan tanda bahwa kau telah melihat cermin Rengganis," katanya. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan. Luka samar dari bekas sentuhan cermin retak masih tertinggal di sana. Bayangan itu melangkah ke samping. Pintu terbuka, dan dunia berubah. Aku tak lagi berada di hotel. Tapi di ruang bawah tanah yang mustahil, tanpa batas, tanpa arah. Seperti perut bangunan purba yang hidup. Dari dindingnya menetes darah hitam. Tangisan menggema dari segala penjuru, dan aroma belerang bercampur dupa membakar hidungku. Dan di tengah ruangan itu, tangga spiral menuju bawah yang lebih dalam lagi. Lalu aku mendengar suara mereka. Bukan satu, bukan dua, melainkan ratusan bisikan. Mengulang nama yang sama. "Rengganis, Rengganis, Rengganis." Mereka bukan memanggil, tapi menyembah. Dan aku mulai memahami hotel ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah altar. Tempat pemujaan kuno untuk sesuatu yang tak boleh disebut namanya. Tapi yang membuatku benar-benar gemetar adalah ketika aku melihat dinding utama di bawah tangga itu. Ratusan foto. Foto para tamu hotel yang hilang. Termasuk aku. Wajahku. Tertempel di tengah-tengah, dengan tulisan di bawahnya, "Tumbal ke-100. Penjaga baru." Aku berlari ke atas. Namun tangga tak lagi berujung. Setiap langkah membawaku kembali ke tempat semula. Bayangan penjaga muncul lagi di belakangku. Tapi kali ini, ia tidak membawa lentera. Ia membawa topeng. Topeng putih seperti sebelumnya. Ia menaruhnya di tanah, dan berkata, "Pilih. Tinggal di sini, atau ambil peranmu di atas." Sebagai perantara. Aku ambil topeng itu. Aku tidak tahu kenapa. Tapi sejak hari itu, setiap malam, aku kembali ke resepsionis. Menyambut tamu baru. Menandai mereka yang akan hilang berikutnya. Dan di dasar tangga, wajahku kini menjaga pintu. Malam itu, seorang tamu bernama Bu Ratna, wanita paruhbaya yang datang sendiri dengan koper besar, meminta kamar yang sunyi. Aku tahu aturan, jangan arahkan siapapun ke kamar 208. Tapi malam itu, entah kenapa, sistem komputer memunculkan kamar itu sendiri. Menyala merah. Siap ditempati. Aku ingin menolak. Tapi tanganku bergerak sendiri. "Silakan, Bu." Kamar 208, lantai 2, paling ujung. Beberapa menit kemudian, aku dengar teriakan. Aku berlari ke lantai 2. Tapi lorong tampak normal, lampu temaram, karpet merah, bau lavender. Tak ada siapapun. Namun ketika aku menengok ke arah 208, pintunya terbuka sedikit. Dari balik celahnya, mata mengintipku. Mata kuning, lebar, tidak berkedip. Aku masuk. Ruangan itu seperti beku dalam waktu. Jam di dalamnya tidak berdetak. Cermin memantulkan bayangan yang tidak sama dengan gerakanku. Dan di atas ranjang, Bu Ratna tertidur. Atau, kupikir begitu. Tapi wajahnya kosong. Matanya terbuka. Tak berkedip. Tak bernapas. Tak bergerak. Aku mencoba membangunkannya, menyentuh bahunya. Kulitnya dingin seperti es. Tapi tubuhnya masih hangat. Lalu, dalam sekejap, matanya bergerak. Menatapku. Aku belum tidur. Aku tidak akan pernah tidur, bisiknya. Seketika itu, lampu padam. Semuanya gelap. Dan aku mendengar ranjang berdecit, seperti ada yang lain sedang bangun darinya. Sesuatu berjalan di lorong, menuju kamar ini. Aku bersembunyi di balik tirai. Melihat, bayangan hitam besar membuka pintu kamar 208. Ia masuk dan berdiri di depan Bu Ratna. "Kau yang terpilih malam ini," ucapnya.
Lalu sosok itu mulai membungkus Bu Ratna dengan selimut. Bukan untuk menghangatkan, tapi untuk mengubur. Aku tak tahan. Aku lari. Tapi, lorong tak lagi sama. Setiap pintu di kiri kananku kini bernomor 208. Semua menyala dari dalam. Dan dari tiap kamar, terdengar napas dan bisikan yang sama. Aku tidak tidur, dan kau tidak akan bangun. Aku berteriak, menendang satu pintu. Tapi setiap pintu yang kubuka memperlihatkan diriku sendiri, tertidur di ranjang. Mata terbuka. Tubuh membatu. Aku sudah jadi tamu. Tanpa sadar. Akhirnya, aku kembali ke kamar 208 yang pertama. Bu Ratna sudah tidak ada. Tapi ada catatan di meja samping ranjang. Tulisannya, kamar ini tidak menerima tidur. Yang masuk, hanya akan bermimpi selama-lamanya. Sejak malam itu, kamar 208 selalu kosong. Tapi setiap malam, terdengar suara ranjang berdecit. Dan dari bawah pintu, asap tipis keluar. Bau lavender, dicampur dengan bau tanah kuburan. Dan aku tahu, tidur di hotel ini tidak akan membangunkanmu. Semuanya bermula ketika aku menemukan kunci tua tersembunyi di balik laci meja resepsionis. Tua. Berkarat. Dengan angka 0 terukir samar. Tak ada yang tahu kunci itu untuk apa. Tapi malam itu, setelah listrik hotel padam sejenak, lift utama berhenti sendiri di lantai bawah tanah. Layar digitalnya tidak menunjukkan angka. Hanya kosong. Aku menekan tombol kembali ke lantai 1. Tapi lift tidak bergerak. Di depanku terbentang lorong panjang. Lembab. Gelap. Dengan lampu-lampu gantung berkedip seperti hampir padam. Dindingnya terbuat dari batu bata mentah, bukan seperti bagian hotel lainnya. Dan di ujung lorong itu, sebuah pintu kayu besar, dengan nomor 0 tergantung seperti medali. Aku membuka pintunya. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Dan, tidak ada apapun. Sebuah kamar batu, kosong, hanya diterangi lilin yang menyala sendiri. Di tengahnya, ada satu kursi rotan tua. Dan di atas kursi itu, terdapat buku besar, terbuka di tengah. Halaman-halamannya ditulis dengan tangan. Dengan tinta hitam pekat, dan bercak merah kering di sudutnya. Isinya, ribuan nama. Nama yang tak pernah muncul di daftar tamu. Saat aku membalik halaman, aku menemukan namaku sendiri. Dan di bawahnya, telah memasuki. Akhirnya kau datang, aku menoleh. Kursi rotan itu, kosong. Tapi suara itu bergema dari seluruh ruangan. Dan dinding-dinding mulai berubah. Muncul bayangan tubuh-tubuh menggantung dari langit-langit. Wajah-wajah yang tak punya mata. Tamu pertama, tamu yang tak pernah keluar. Satu demi satu, mereka melangkah keluar dari dinding. Berjalan mendekat. Mereka menunjukku, tangan mereka kurus dan dingin. Dan dari mulut mereka, keluar gumaman, kami dulu seperti kamu. Kami hanya ingin tahu. Aku mencoba kabur. Tapi lorong sudah menghilang. Aku kini berdiri di tengah ruangan penuh tamu tak bernyawa. Mereka mulai menyentuhku, menarik tanganku, membisikkan, kau sudah tertulis. Kamar ini milikmu sekarang. Tiba-tiba, pintu terbuka dari kejauhan. Seseorang menarikku keluar. Pak Darsa. Petugas kebersihan paling tua di hotel itu. Matanya merah, napasnya berat. Kau gila? Teriaknya. Kamar 0 bukan untuk yang hidup. Ia menguncinya kembali. Mengembalikan kunci karat itu ke dalam saku jasnya. Dulu kami punya manajer baru. Seperti kamu. Dia juga penasaran. Sekarang, dia masih duduk di kursi itu, menulis nama-nama baru. Setelah malam itu, aku sadar. Hotel Rengganis bukan sekadar bangunan tua. Ia hidup. Dan kamar 0 adalah jantungnya. Tempat semua tamu pertama dikumpulkan. Tempat mereka yang tak bisa pulang. Ada sesuatu yang ganjil setelah aku keluar dari kamar 0. Setiap malam, aku mendengar suara. Suara pena menulis. Tapi bukan dari luar. Bukan dari kamar tetangga. Dari dalam dadaku sendiri.
Seperti ada tangan yang tak terlihat, terus menulis sesuatu, di suatu tempat. Menggunakan tubuhku sebagai pena. Aku mulai batuk darah. Bukan darah segar. Tapi hitam pekat, seperti tinta. Dan setiap kali aku tidur, aku melihat halaman demi halaman terbuka sendiri. Semua berisi nama, dan tanggal kematian. Lalu aku melihatnya. Sosok yang duduk di tengah ruang besar, seperti perpustakaan tak berujung. Dia memakai jas resepsionis. Tapi wajahnya tersusun dari huruf. Matanya kosong, tapi kelopaknya terbuka seperti halaman buku. Tangannya terus menulis. Dan pena yang digunakannya adalah jariku sendiri. Aku hanya mencatat. Bisiknya, tanpa membuka mulut. Setiap tamu harus memiliki akhir. Dan setiap akhir harus ditulis. Aku terbangun dengan rasa nyeri di tangan. Di atas meja kamarku, ada sebuah buku kecil. Bersampul kulit. Dan di dalamnya, halaman pertama berisi nama-nama yang akan segera tiba. Dan nama pertama di sana adalah milik Pak Darsa. Keesokan harinya, Pak Darsa tidak datang kerja. Dan 2 hari kemudian, petugas dari kota datang membawa berita, ia ditemukan gantung diri di gudang belakang rumahnya. Tapi yang paling aneh, di tangannya tergenggam sebuah pena patah, dan selembar kertas bertuliskan, dia menuliskanku sebelum aku siap. Setelah itu, halaman berikutnya muncul nama lain. Seorang tamu yang baru check-in 2 hari lalu. Dan tepat tengah malam, tamu itu ditemukan tewas di kamar mandi. Kepalanya pecah. Tapi tak ada darah di lantai. Hanya ada tinta hitam membentuk huruf di cermin. Berikutnya, aku kini sadar. Buku itu terhubung denganku. Aku menjadi bagian dari sistem hotel. Bukan lagi sebagai manajer, tapi sebagai penulis takdir. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Semakin aku menolak, semakin keras suara pena itu dalam kepalaku. Aku coba membakar buku itu. Tapi saat api menyala, tanganku ikut terbakar. Dan malam itu aku bermimpi. Tanganku sendiri menandatangani kontrak. Kau tidak pernah dipekerjakan. Kau ditulis untuk datang. Hotel ini menulis tamunya sendiri. Mereka tidak datang karena ingin. Mereka datang karena nama mereka sudah tertulis. Dan sekarang, nama siapa yang akan kutulis malam ini? Hotel ini punya 2 lift. Satu di depan, satu di belakang, jarang digunakan. Tapi malam itu, lift belakang bergerak sendiri. Tanpa menekan tombol. Tanpa ada yang masuk. Tanpa suara langkah. Hanya terdengar jeritan. Lirih, pelan, dari balik pintu logam. Aku mencoba menyalakan senter. Tombol lift tidak bercahaya. Tapi tetap terbuka, mengundang. Dalam keraguan, aku menjejakkan kaki. Pintu tertutup di belakangku. Tak ada tombol. Tak ada lantai. Hanya satu layar. Dengan angka bertuliskan, -1. Setiap detik, udara jadi semakin berat. Bau logam memenuhi ruang sempit. Dan dinding lift mulai berembun. Menampilkan bayangan wajah. Bukan wajahku. Tapi wajah-wajah yang pernah menginap di hotel ini. Mereka menatapku. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak satu pun bisa bicara. Karena mulut mereka dijahit. Lift berhenti. Bunyi, ting, terdengar, tapi tidak seperti biasa. Lebih seperti suara cambuk. Pintunya terbuka. Tapi tidak ada lorong. Tidak ada lantai. Yang kulihat hanyalah lubang hitam besar. Menganga. Dengan tangga spiral yang melingkar ke bawah. Dan di tengah lubang itu, bergantung satu benda, kunci kamar. Nomornya, 000. Aku hampir terjatuh. Tanganku gemetar saat meraih kunci. Begitu menyentuhnya, tangga itu runtuh seperti pasir. Dan aku kembali berada di dalam lift. Tapi kini, cermin di belakangku menampilkan diriku sendiri, tapi sudah tua. Rambut memutih. Mata kosong. Bibir tersenyum sinis. Aku berteriak. Lift berhenti. Saat pintu terbuka.
Aku tidak berada di hotel. Aku berada di sebuah lorong panjang, berlapis karpet merah, dindingnya penuh dengan foto orang-orang mati. Dan di ujung lorong itu, ada sebuah kamar terbuka. Kamar 000. Saat aku masuk, semua lampu padam. Dan suara terdengar, "Selamat datang kembali. Kau adalah tamu pertama dan terakhir." Kini aku mengerti. Lift itu bukan alat transportasi. Tapi gerbang menuju tempat yang hanya dituju oleh mereka yang sudah ditulis namanya. Aku mencoba kembali ke atas. Tapi tombol lift tak merespons. Dan di layar, kini hanya tertulis satu kalimat. Anda sudah check-in. Anda tidak dapat check-out. Aku telah membuka puluhan pintu. Semua kamar. Semua tangga. Semua lorong. Tapi semuanya menuju ke tempat yang sama. Tidak peduli dari mana aku masuk. Akhirnya aku akan berakhir di ruangan yang gelap dan sunyi. Dan di dalamnya, selalu ada kursi. Selalu ada cermin. Selalu ada aku. Aku mencoba keluar dari kamar 000. Tapi tak ada jalan kembali ke resepsionis. Lift lenyap. Tangga menghilang. Lorong hotel terdistorsi, berlipat seperti origami. Dan dinding-dindingnya bernafas. Aku berlari membuka kamar 102. Tapi di dalamnya bukan tempat tidur. Melainkan kamar mandi besar yang penuh bayangan tamu yang kubunuh, secara tidak sengaja. Dengan ketidaktahuanku. Dengan kelalaianku. Kubuka kamar 214. Kurasakan hawa panas. Kamar itu tidak punya atap. Hanya langit merah dan jeritan-jeritan dari kejauhan. Di tengah ruangan ada televisi yang menayangkan. Diriku sendiri sedang merekam tamu-tamu yang sedang mati. Lalu kubuka kamar 313. Ruangan itu kosong. Tapi di tengahnya ada seorang anak kecil. Menatapku. Menangis. Tapi suaranya tidak terdengar. Karena telingaku berdarah. Aku sadar. Semua kamar adalah satu. Benda-benda berbeda. Suasana berbeda. Tapi intinya sama, pintu-pintu di hotel ini bukan tempat beristirahat. Mereka adalah pantulan bayangan dari dosa, niat, dan ketakutan. Aku mencoba membuka pintu keluar. Tapi yang kutemukan adalah pintu masuk. Di baliknya ada diriku sendiri. Baru pertama kali datang. Menyeret koper. Menyerahkan identitas ke meja resepsionis. Hotel ini tidak memiliki arah maju. Hanya berputar. Seperti ruang mimpi tanpa pintu bangun. Dan saat aku menatap jam besar di lobi, jarumnya tidak pernah bergerak. Karena waktu di hotel ini tidak mengalir. Ia hanya mengulang, mengikat, menghidupkan ulang semua kesalahan. Kini, aku tahu, Hotel Rengganis bukan tempat singgah. Ia adalah tempat dipanggil. Dan setiap orang datang dengan alasan. Dan di salah satu pintu terakhir, ada ukiran aneh yang baru muncul, kamar untuk yang masih hidup. Tapi hanya bisa dibuka setelah ia mati. Aku menutup mata. Dan membiarkan tubuhku memilih pintu yang tersisa. Aku telah mencoba keluar. Lewat tangga darurat. Lewat lift. Lewat jendela-jendela kamar di lantai tertinggi. Tapi semuanya kembali ke tempat yang sama, lorong merah. Pintu tua. Dan resepsionis yang tak pernah menua. Aku pernah bertanya pada tamu-tamu lain. Mereka semua hanya menjawab satu hal. Kami tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sini. Bahkan ketika mereka mati, aku tetap melihat mereka sarapan keesokan harinya. Dengan mata kosong. Dan senyum yang dipaksakan. Sampai suatu malam, aku menemukan buku besar di bawah meja resepsionis. Kulitnya dari kulit asli. Dan di dalamnya, tertulis nama-nama, bukan hanya nama tamu. Tapi juga karyawan. Petugas kebersihan. Penjaga malam. Bahkan, aku. Di samping namaku, tertulis, penerus berikutnya. Akan diberitahu kebenaran bila bertahan 30 hari. Hari itu, adalah hari ke-30. Tiba-tiba, semua tamu keluar dari kamar mereka. Berjalan pelan. Menuju lobi. Tanpa bicara.
Mereka membentuk lingkaran. Mengelilingi sesuatu, sebuah kursi tua, di tengah ruangan. Dan di atas kursi itu, duduk seseorang. Aku mengenalnya. Meski belum pernah melihatnya secara langsung. Rambutnya putih panjang. Kulitnya seperti kulit lilin yang meleleh. Dan matanya, kosong, tapi menyala dari dalam. Akhirnya kau sampai, katanya. Dialah pemilik Hotel Rengganis. Atau lebih tepatnya, penjaga gerbang. Tempat ini, katanya, bukanlah hotel dalam pengertian manusia. Hotel ini bukan dibangun, tapi diciptakan dari potongan-potongan penyesalan, kesalahan, dan rahasia yang dibuang oleh orang-orang seperti kamu. Hotel ini adalah hasil dari semua yang tidak diselesaikan. Semakin banyak manusia yang berdosa, semakin besar tempat ini. Dan kamu dipilih karena kau mencoba meninggalkan semuanya, tapi tak ada yang benar-benar bisa lari. Dia mengangkat tangannya. Dan seisi lobi berubah. Dinding-dinding mengelupas. Langit-langit hotel hilang. Kini kami semua berdiri di tempat terbuka di tengah gurun tak berujung. Dan di kejauhan, ada ribuan hotel lain. Dengan bentuk berbeda. Tapi semua sama. Setiap hotel punya penjaga, katanya. Dan kau adalah penjaga berikutnya. Tamu-tamu mendekat. Mengulurkan tangan. Memakaikan jas resepsionis kepadaku. Dan memberiku kunci besar, yang beratnya seperti beban dosa. Lalu satu persatu mereka menghilang. Menjadi bayangan. Kembali ke kamar mereka. Kembali ke mimpi mereka. Dan kini aku duduk di kursi tua itu. Menatap meja resepsionis. Menunggu suara bel. Tamu baru, yang datang dari dunia yang mereka anggap nyata. Malam itu, ada satu tamu terakhir yang datang. Dia tidak membawa koper. Tidak membawa identitas. Dan tidak memesan kamar. Dia hanya berdiri diam di depan meja. Menatapku. Senyum kecil tergurat di bibirnya, seolah dia tahu siapa aku dan siapa dia sebenarnya. Saya ingin memesan kamar, katanya. Tapi bukan untuk tidur. Tanganku gemetar. Karena wajahnya adalah wajahku. Tapi lebih muda. Kau tahu siapa aku? Lanjutnya. Aku adalah kau sebelum semua ini dimulai. Sebelum kau menyerah. Sebelum kau memilih tinggal. Ia mengulurkan tangan. Memberikan sebuah kunci kamar. Nomornya 000. Kau bisa kembali, kalau kau mau. Aku menatap kunci itu. Tubuhku terasa berat. Setiap suara bisikan dari dinding kembali bergema. Semua tamu, semua kamar, semua langkah, menghentikan waktu menatap ke arah kami berdua. Aku tahu. Kalau aku mengambil kunci itu dan masuk ke kamar 000 malam ini, aku akan keluar. Keluar dari hotel. Keluar dari penjara waktu. Keluar dari peran penjaga. Tapi jika aku melakukannya, siapa yang akan menggantikan? Siapa yang akan mencatat nama-nama baru? Sang tamu terakhir berdiri diam. Menungguku memutuskan. Aku pun bertanya, jika aku keluar, apakah kau akan menggantikan posisiku? Ia tersenyum. Tidak. Jika kau keluar, hotel ini akan menulis penjaganya sendiri. Dan mungkin, penjaga itu lebih buruk dari yang sekarang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Mungkin aku memang tidak dipaksa tinggal. Mungkin aku memang bagian dari tempat ini sejak awal. Aku mengembalikan kunci ke tangannya. Dan berkata, silakan cari kamar lain. Kamar untuk yang tersesat. Aku sudah pulang. Sang tamu terakhir tersenyum. Mengangguk. Dan menghilang perlahan. Bersama petir yang menyambar jendela. Kini, aku duduk kembali di kursiku. Menatap pintu hotel yang perlahan tertutup sendiri. Lampu-lampu padam satu demi satu. Suara lift berhenti. Dan lorong kembali sunyi. Aku membuka buku tamu. Satu nama baru tertulis sendiri. Tanpa pena. Tanpa tinta. Hanya muncul, begitu saja. Aku tersenyum kecil.
menyalakan lampu meja. Selamat datang, tamu baru. Hotel Rengganis telah menunggu.